Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Al-Haris dengan NIM 073002000013. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan jawaban-jawaban UTS saya mengenai UTS Geoteknik. Soal pertama itu, yang A, jelaskan grafik konseptual geoteknik tambang di atas. Dari grafik di atas ini, semakin tinggi sudut lereng akan semakin rendah keselamatan dan sangat ekonomis atau biaya pembuatan lereng sangat murah. Pada tanda rekomendasi, mengartikan tingkat tinggi sudut lereng tidak terlalu terjal atau tinggi dan keselamatan tidak terlalu rendah, maupun tinggi dan dapat ditutup dengan peralatan safety, untuk biaya pembuatan tidak terlalu murah maupun mahal. Yang B, jelaskan terminologi gambar di bawah ini. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi desain lereng adalah ketinggian, lereng, geologi, kekuatan batuan, tekanan air, tanah, dan kerusakan permukaan akibat peledakan. Misalnya dengan setiap kemunduran lereng yang berurutan, kedalaman lubang akan bertambah, dan mungkin perlu ada penurunan yang sesuai untuk keseluruhan sudut lereng. 3 komponen utama dari desain lereng tambang terbuka, yang pertama adalah keseluruhan sudut kemiringan pit dari crash hingga toe, menggabungkan semua rem dan bench. Ini mungkin lereng komposit dengan kemiringan yang lebih datar pada material komposit, dengan kemiringan yang lebih datar pada material permukaan yang lebih lemah, dan kemiringan yang lebih curam pada batuan yang lebih kompeten di kedalaman. Selain itu, sudut kemiringan dapat bervariasi di sekitar pit untuk mengakomodasi perbedaan geologi dan tata letak tanjakan. Kedua, sudut antar rem adalah kemiringan atau kemiringan yang terletak di antara setiap rem yang akan bergantung pada jumlah rem dan lebarnya. Ketiga, sudut muka masing-masing bangku bergantung pada jarak vertikal antar bangku. Soal nomor 2 adalah analisis kinematik. Metode kinematik yang digunakan untuk mengetahui potensi keruntuhan lereng batuan adalah tegangan teknik stereografis. Teknik stereografis merupakan metode grafis yang digunakan untuk menunjukkan jurus dan kemiringan dari suatu bidang. Teknik stereografis banyak digunakan untuk membantu mengidentifikasi jenis runtuhan yang mungkin terjadi. Penguploadan secara bersamaan antara jurus dan kemiringan, baik muka lereng maupun bidang lemah pada suatu stereonet yang akan segera dapat diketahui jenis dan arah keruntuhannya. Secara umum, perpaduan orientasi diskontinuitas batuan akan membentuk 4 tipe longsoran atau keruntuhan utama pada batuan, yaitu pada gambar 2.1 di bawah. Yang A, keruntuhan geser planar, yang B, keruntuhan besar gaji, C, keruntuhan jungkiran, D, keruntuhan geser melengkung. Soal nomor 3. Penyelidikan dan pengambilan data geoteknik. Yang pertama adalah pemetaan singkapan dan penebangan. Pemetaan singkapan merupakan hal mendasar untuk semua kegiatan yang dilakukan oleh tim yang bertanggung jawab untuk merancang dan mengelola lereng pit. Ini menyangkut pemetaan singkapan permukaan skala regional dan tambang selama pengembangan sebelum pengembangan dan pemetaan bangku setelah penambangan dimulai. Yang kedua, pencetakan geoteknik umum. Dalam proses ini, meliputi pemahaman geologi yang akan dipetakan, menentukan apa yang relevan dengan tugas yang ada, pengaturan skala yang sesuai, menyiapkan lambar logging, lapangan memutuskan tingkat data yang akan direkam dan memilih alat pemetaan yang tepat. Dalam semua kasus, data yang dicatat pada lembar pencatatan lapangan harus mencakup setidaknya hal-hal berikut. Yang pertama adalah identifikasi paparan yang dipetakan, termasuk koordinat dan tingkat pengurangan titik referensi dan skala pemetaan. Yang kedua, jenis batuan, derajat pelapukan dan atau alterasi dan kekuatan batuan utuh. Yang ketiga, sifat cacat struktural yang terjadi pada paparan. Penyelidikan dan pengambilan data geoteknik yang keempat adalah pengeboran inti dan penebangan. Perencanaan dan pelingkupan tujuan lubang bor adalah langkah yang paling penting dari penyelidikan pemboran. Harus ada tujuan primer dan sekunder yang jelas untuk mengekstrak informasi potensial sebanyak mungkin. Sebelum lokasi dan orientasi lubang bor diselesaikan, tujuan lubang harus diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan model geologi, struktural, dan hidrogeologi saat ini. Yang kedua, setelah selesai, tujuan dari lubang bor harus dicatat dalam nota tertulis yang mencakup tindakan alternatif dalam kasus kesulitan pengeboran ditemui atau tidak mungkin untuk menyelesaikan lubang. Sebelum pengeboran dimulai, lokasi rig harus ditinjau untuk memastikan lokasinya sesuai dengan sama kegiatan penambangan saat ini dan yang direncanakan di daerah tersebut. Yang ketiga, pengeboran dimulai, inti harus difoto dan dicatat oleh orang yang berkualifikasi dan berpengalaman negosiasi rig. Penyelidikan dan pengambilan data geoteknik. Manajemen data. Sistem manajemen data yang terorganisir dengan baik untuk membantu dalam penyimpanan, interpretasi, rekayasa, dan pelaporan data lapangan, dan laboratorium yang diukur sama pentingnya dengan proses pengumpulan data. Sangat penting bahwa database yang cocok dengan semua kebutuhan proyek dan antisipasi dipilih dan diaktifkan sejak hari pertama proyek. Secara historis,
Untuk penyelidikan proyek tertentu, praktisi geoteknik sebagian besar menggunakan sistem backend yang berisi pemrograman aplikasi penggunaan akhir dalam database sebagai satu item. Ini termasuk spreadsheet, sistem seperti Microsoft Access, dan sistem yang dirancang khusus seperti JOHN-STAT. Soal nomor 4. Jelaskan pengaruh skala efek dan pengambilan sampel terhadap sampel batuan. Efek skala dan kekuatan batuan. Permukaan geser pada lereng dapat terjadi dari sebuah bidang tunggal yang diskontinu di atas seluruh area permukaan, atau permukaan kompleks yang terdiri dari dua diskontinuitas dan rekahan melalui batuan yang utuh. Perubahan kecil pada kekuatan geser dapat mengakibatkan perubahan yang signifikan pada ketinggian atau sudut lereng yang aman. Pilihan nilai kuat geser yang sesuai tidak hanya tergantung pada ketersediaan data uji, tetapi juga pada interpretasi yang cermat terhadap data-data ini dengan mempertimbangkan perilaku massa batuan yang membentuk lereng skala penuh. Berdasarkan hubungan antara ukuran sampel dan karakteristik kekuatan batuan, bab ini mempelajari metode untuk menentukan kekuatan dari 3 kelas batuan berikut ini. Diskontinuitas. Bidang tempat tidur tunggal, sambungan atau patahan. Sifat-sifat diskontinuitas yang mempengaruhi kekuatan geser termasuk membentuk kekasaran permukaan. Batuan di single joint, set permukaan yang mungkin segar atau lapuk, dan pengisi yang mungkin kekuatannya rendah atau kohesif. Kedua, massa batuan. Faktor yang mempengaruhi kekuatan geser dari massa batuan yang disambung meliputi kekuatan tekan dan gesek sudut batuan utuh, dan jarak diskontinuitas, dan kondisi permukaannya. Batuan utuh. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengukur kekuatan batuan utuh adalah bahwa kekuatannya dapat berkurang umur desain lereng. Yang B. Jelaskan definisi kekuatan batuan dari gambar di bawah ini. Pada gambar di samping, merupakan pengujian yang dilakukan pada norma konstan tegangan, broadcast tegangan geser terhadap perpindahan geser pada perpindahan kecil. Spesimen berperilaku elastis dan tegangan geser meningkat secara linear dengan perpindahan, sebagai kekuatan yang menahan gerakan di atas. Kurva menjadi nonlinear dan kemudian mencapai maksimum yang mewakili kekuatan geser puncak diskontinuitas. Kemudian, tegangan yang diperlukan untuk menyebabkan perpindahan menurun dan akhirnya mencapai nilai konstan disebut kekuatan geser sia. Jika nilai kekuatan geser puncak dari pengujian dilakukan pada tingkat stres normal yang berbeda adalah diplot, hubungan yang ditunjukkan pada gambar di samping. Ciri-ciri plot ini adalah pertama, bahwa itu kira-kira linear dan kemiringannya garis sama dengan sudut gesekan puncak permukaan batuan. Kedua, intersepratasi, garis dengan sumbu tegangan geser mewakili kekuatan kohesif C dari penyamanan bahan. Komponen kohesi dari total ini, kekuatan geser tidak tergantung pada normal tegangan, tetapi komponen gesekan meningkat dengan meningkatnya tegangan normal. Soal nomor 5. Pengaruh air tanah. A. Jelaskan kondisi air tanah terhadap pit slope. Penerapan jaringan aliran untuk mempelajari distribusi tekanan pada lereng batuan diilustrasikan pada gambar di samping. Jika lubang terletak di daerah resapan, aliran terjadi menuju lubang, dan tekanan artesis dapat dikembangkan di bawah lantai lubang. Sebaliknya, untuk lubang di daerah pembuangan, aliran jauh dari lubang dan akan ada tekanan rendah di bawah lantai lubang. Untuk perincian lebih lanjut, penggunaan metode grafis untuk membangun jaringan aliran seringkali merupakan langkah penting dalam memahami bagaimana geologi dan sistem drainase mempengaruhi kemungkinan kondisi air di tanah dalam satu lereng. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Jika ada kurang dan salah, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.